Halo guys, kembali lagi di Titik Tengah Podcast. Lama nggak ketemu ya? Lama nggak ketemu. Iya, Mak. Iya, memang betul dong lama nggak ketemu. Ada orang lagi motong keramik ngomong. Nggak apa-apa, kita biarin aja ya. Emang ini tuh temanya kan podcast dengan ASMR alam sekitar gitu kan. Iya. Jadi ya udah nikmatin aja lah. Bahas apa hari ini? Bahas apa hari ini? Sebelumnya kita bahas apa sih? Di episode kemarin kita bahas apa? Mengenang masa kecil. Dulu tuh. Kemarin tuh dulu. Kayak lama banget Oh emang. iya, kayak ngenang masa kecil, lu main apa aja ya. Terus kayak lu tuh biasanya ngapain aja pulang sekolah Iya. gitu-gitu ya. Gimana kalau kita bahas hal-hal yang mirip tapi di posisi kita yang sekarang ini nih, Contohnya? kayak bahas hobi. Kayak lu kan waktu kecil mungkin seringnya main lari-larian, main petak umpet gitu-gitu gitu. Tapi kan kalau di sekarang ini kayak udah beda banget kan zamannya. Iya, Terus iya. hobi lu sekarang tuh ngapain sih, kegiatan lu gitu, hobi? Oh ini yang ada di depan ya. Termasuk. Ntar gue ceritain. Oke. Kenapa gue jadi bisa punya banyak. Kenapa? Gitu. Nggak banyak sih ya, beberapa lah ya. Ini ngambil di mana aja, coba sebutin. Ini sebenarnya Ngambil di mana? ngambil maksudnya beli. Ngambil. Oh, beli ya? Oke, beli. Kejar dong. Kalau ngambil dikejar. Kan gue selalu ngomong kayak gitu. Kalau mau ambil aja biar gue bikin warga. Ini Sebentar. Apa? Sebutin dulu dong, hobi lu tuh apa aja? Buat sekarang ini harus nih. sebutin nih. Sebutin dulu dong. Hobi Biar gue tahu tuh, kan. hobi gue sebenarnya lumayan tricky ya, lumayan banyak sih. Ya salah satunya ya gue lagi sekarang gue lagi suka ngerakit Gundam. Terus ya gue juga suka ngumpulin action figure nih kayak gini. Terus mainan berhala mainan kayak gini ya maksudnya ya? Iya, ngumpulin berhala. Enggak dong, enggak gitu dong, enggak gitu. Masa berhala. Mirip ya. Terus gue juga suka motoran, gue suka motor otomotif gitu. Ya sekarang ini sih. Oh ya gue juga ngomong PC rakit PC. Oh, ngerakit gitu. Urusan nyala enggaknya belakangan. Iya, yang penting rakit dulu. Anaknya tuh paling rakit ya. Iya, ngerakit dulu. Ngelihat PC nggak dirakit tuh rasanya gimana gitu. Pengennya tuh PC gue dulu pengen gue bongkar, gue rakit lagi. Kayak padahal sama aja, gabut gitu. Iya, gabut. Ini PC bongkar dulu, rakit lagi gitu. Padahal mah gak beda bedanya, saking spek gak cintanya. nambah, cuman suka aja. Maksud gue tuh performa kita ngerakit sih yang nambah. Iya. Jadi lebih jago gitu. Sebenarnya PC tuh jatuhnya kebutuhan sih, tapi gua tuh emang maksudnya gimana ya? Gue kalau ngeliat orang ngerakit PC tuh kayak suka banget gitu. Kayak anjir gitu, seru banget ya. Itu terakhir gue ngerakitin PC-nya temen gue tuh. Si Fai. Iya, si Fai. Gue ngerakitin PC-nya dia. Itu gue yang ngerakit pakai tangan gue sendiri. Sampai berdarah-darah tangan gue. Ini darah gue masih ada tuh di PC-nya dia. Serem ya. Memang sedikit serem dan effortnya kayaknya parah banget ya, sampai berdarah gitu. Karena terlalu sadis. Ya hobi gue sih ya apa aja tuh? Main game gitu. Main game juga lu hobi ya? Ya di PC ya Pak. Kalau di PC gue pasti main game juga. Tapi kita nggak pernah mabar ya? Mabar apaan? Nggak pernah ada ajakan kayaknya. Apaan dulu main PB lu? Oh ya, main PB doang. Main PB. Udah gitu udah nggak main PB udah berapa lama? Puasa udah kelar main PB. Karena full cash-nya udah habis, full cash gratisan. Enggak sih, turnamennya nggak jadi. Capek-capek latihan, main. Ya tuh ada tuh satu turnamen nggak jadi, kita udah latihan. Cancel, udahlah. Memang belum waktunya kali ya. Udah. Nah, kan gue udah sebutin hobi gue nih. Beberapa ada yang terpampang di sini. Beberapa ya gue sebutin tadi. Hobi lo apa? Hobi gue tuh gue suka banget kayak ngebongkar PC terus sama komponennya. Sama kayak gue. Hampir mirip-mirip sih kayak ngerakit PC kayak gitu. Karena gue tuh suka gitu kayak masangin barang-barang gitu kayak ngerakit PC. Karena buat gue senang aja gitu. Terus main game juga gue suka gitu. Sama gue paling baca-baca apa sih?
ada novel sama komik gitu-gitu doang. Udah. Anaknya suka baca ya, kalau gue nggak suka baca. Ya, tapi kalau baca kayak buku pelajaran Itu bukan hobi, gimana ya? Dibilang hobi kayaknya ada juga yang suka begitu, tapi dibilang bukan hobi juga karena kita merasa itu bukan bagian dari hobi, ya masing-masing lah ya. tapi kita pernah nggak sih kayak kita tahu mau ulangan tuh kita malah kayak deg-degan seneng gitu. Itu gue pernah denger tuh. Besok was kalkulus. Gue pernah denger tuh interviewnya siapa ya? Udah cukup. Interviewnya gue pernah lihat loh. Najwa sih. Oh iya, Najwa siapa mau di Ayunda ya? Dia Orang-orang deg-degan. Waduh, dia juga deg-degan. Cuma deg-degan seneng. Nggak tahan gitu, pengen banget ulangan. Ada ya orang gitu ya. Gue tuh pengen juga sih tergolong orang-orang yang begitu. Iya gitu. sih. Kayak tapi masuk kelas terus dapat kertas nih, dibaca dulu. Terus berdiri. Nggak bisa. Segini doang nih. Gak ada lagi, gak ada yang lebih susah, segini doang. Gue pengen tuh jadi orang kayak gitu tuh. Yang kayak segini doang nih. Enggak lagi juga mau di Ayunda juga nggak sampai segini, segini doang. Nggak mungkin dia harusnya segini doang. Nggak mungkin juga. Ngapain? Ini gue kerja 5 menit kelar, gue merem. 100 ini lainnya. Itu lebih ke flexing sih ya, bukannya suka sih. Lebih ke flexing emang. Cuman gue suka pengen jadi orang-orang kayak gitu tuh. Oh, gitu. Ya udahlah, emang biasanya kepengenan yang kayak gitu suka nggak kesampean gitu. Iya. Ya udah, jadi terima aja ikhlasnya. Gue pun juga sama sih gitu. Ya makanya hobi kita ya mainan begini. Bukan baca buku pelajaran. Oke. Nih bahas dari hobi lu deh. Ini mainan lu semua kan? Ya, semua mainan gue. Ria banget gak sih semua mainan gue? Berapa banyak yang lu habisin buat mainan ini? Ada main, nggak perlu sebut nominal, nggak apa-apa sih, jangan, agak bahaya ya. Kalau yang kecil ini kan Gundam yang ratusan, SD puluhan, ya puluhan lah. Waktu itu gue belinya diskon juga. Ribu bukan juta. Jadi si yang Gundam ini nih ya cukup affordable untuk kalian yang baru pertama kali mulai mau ngoleksi, bukan ngoleksi sih jatuhnya, apa ya, kayak lu belum pernah ngerakit Gundam ya. Kalau ini kan menurut gue ya, menurut gua ini lu ngerakit ngerakit. Oh gila, ada part-partnya gitu ya. Iya, sama kayak Gundam yang ini nih. Kalau ini yang gua lupa ini HG apa RG, lupa gua. Wah, coba lihat dulu gua. HG apa RG. Wah, emang anaknya pengen megang. Bagus dari tadi. Ya taruh lagi pada tempatnya, gua ngeribat itu. Emang dia bagus ya. Iya. Emang fit aja gitu. Iya, gak usah begitu juga megangnya, ya Allah. Kita taruh lagi ya. Tuh kakinya kan jadi sempit. Itu coba lebarin lagi biar dia bisa berdiri. Kayak agak jadi, tumbang gitu ya. Yang kecilnya, Gundam yang kecil ini seri SD. SD itu apa? SD card? Gua nggak tahu. Gua nggak tahu, lupa gua. Oh, nggak tahu ya. Pokoknya SD aja. SD gua ada kepanjangannya, cuman gua lupa. Yaudah, nanti ditaruh Pak di sini. Nah, kalau ini tuh antara HG apa RG gitu, gue lupa. HG itu gue inget tuh, kalau HG tuh high grade. Oh bukan. Kalau RG tuh real grade. Nah, gue lupa yang ini yang 1:144 apa 1:100-nya, lupa. Oke, gue nggak paham. Nah, pertama kalinya gue beli Gundam tuh yang kecil ini. Terus Tadinya dan di yang ini tuh namanya Gundam SD X standar gitu, lupa gua. Kurang standar. Kalau nggak salah itu namanya, kurang lebih lah ya. Nah, X standar itu setiap Gundamnya ada koleksinya. Jadi misalkan kalau yang ini kan gua Nu Gundam. Nah, ini ada kayak musuhnya gitu loh. Nah, itu tuh sepaket. Nah, dan banyak tuh ada yang RX78, ada yang banyak seri-seriannya tuh ya. Seri-serinya dan ukurannya segini semua. Jadi lucu aja. Gue juga tadinya pengen gue kumpulin mini gitu ya. Nggak, pengen gue kumpulin, kayak menurut gue lucu gitu kalau gue pajang semuanya. Tapi karena guanya nggak sabar, kebelilah yang gede. Oke. Jadi yang gede ini lu beli berapa? Yang gede diskon juga jadi gue sebutin aja kali tempatnya di mana. Enggak apa-apa kan? Tempatnya mah enggak apa-apa. Iya, gue beli dua-duanya di Multitoys yang Gundam ini. Gue belinya di Ion BSD di Multitoys.
yang ini puluhan ribu, yang ini ya ratusan ribu, tapi di bawah, karena diskon ini di bawah 200 ribuan lah, masih affordable lah menurut gua gitu. Gua belum berani beli yang benar-benar kayak seberapa banyak Yang ya. penting ini dia bisa goyang Ya juga. artikulasinya oke lah, tapi lebih banyak yang Nggak gede. kaku banget ya. Ha-ha. Kan orang-orang mungkin ngiranya itu mah cuma bisa kayak gitu doang. Enggak, ini bisa gerak-gerak. Ya orang-orang yang lebih expert mah tau lah. Yang Gua kan saking ngumpulinnya nggak- karena gua ngelihatnya lucu gitu loh, maksudnya bantet gitu loh, Gundamnya tuh bantet gitu, lucu. Tapi beda ini sama Gundam-Gundam yang di abang-abang yang dibungkus plastik disobek. Iya beda dong. Beda ya. Iya, Oh beda. gua ngeri banget. Namanya juga nge-review ya. Nggak boleh takut-takut Nah, dong. sebenarnya Nah, ini kita ceritain yang ini nih, yang figure, bagian-bagian figure. Ini kan tadi Gundam, sekarang gue suka figure. nih yang bagian figure. Nah, gini sebenarnya gua Hmm. tuh pertama kali ngumpulin mainan-mainan kayak gini tuh bukan dari Gundam. Pertama kali ya, maksudnya nih. Maksudnya bukan gimana? pertama kali gue dari kecil, enggak. Hmm. Gue dulu sempat dari kecil tuh pernah ya beli mainan gitu kan, di episode sebelumnya gue udah cerita kalau gue tuh dulu Hobi SD banget. beli mainan Beli gitu. mainan. Nah sebenarnya nih ada nih salah satu figure yang dari kecil nih, Kakashi ini, itu hadiah dari om gue dibeliin sama om gue ini pada saat itu. Jadi gue nggak tahu harganya berapa dan gue nggak tahu ini apa namanya, tapi katanya sih Bandai ya. Bandai. Di sini tulisannya Bandai, cuman gua nggak tahu. Ini Chidorinya ya? Iya, ini Bisa versi- dicopot nggak? Bisa. Coba copot. Chidorinya bisa dicopot. Nah, jadi itu bisa dicopot. Oh gitu. Coba lihat. Nggak boleh. Pelit ya memang ya. Pelit. Gitu. Nggak pelit, Gua ngeri. pengen pinjem aja, pengen coba gitu, pegang nggak boleh gitu. Nah, Cukup detail sih menurut gua. Ya untuk gua yang sekarang yang tapi lumayan kalau ngerti sih untuk cukup detail yang ini sih yang menurut gue cukup detail. Itu cukup mahal. Cukup Bukan cukup detail. mahal sih, apa ya? Dan ini tuh bang kok ini nggak jatuh bang? Ya ini kan, no, ada colokannya deh. aduh, skrip ya. Jadi salah satu dari 3 ini yang Midoriya nih. Yang Midoriya ini gue beli di Multi Toys. Kalau ini kisaran berapa ya? Ya 300 ribuan. Itulah kenapa dari tadi saya ngeri. Bukan karena ngeri 300 kenapa-napa ya. Kalau yang ini ratusan ya? 300 ribuan lah. Tapi menurut gua kenapa gua ngambil ini, sebenarnya tadinya ada satu Itu gaya yang bukan kayak gini nih yang gue pengen, cuman karena waktu itu kosong jadi adanya yang kayak gini. jadi lu pilih itu. Ya tapi untuk detail dan keren sih menurut gua. Keren. Ada detail-detail Gitu. gitu ya. Nah fun fact, gue yang ini nih, gue namanya ini Yukino ya, gue ingat namanya ini Yukino ini gue beli di salah satu Abang-abang jajanan SD. jauh ya. Iya. Jajanan SD. Ya kan gue Ini Masih. gue beli di online di Tokped. Ada Oh, satu. belinya online. Iya, gue belinya online. Ada satu nama tokonya tuh. Ini gue nggak disponsorin ya. Emang kita juga baru berapa episode nggak disponsorin. Cuman kalau misalkan kalian yang mau beli di situ, itu nama tokonya Sumi Shopu. Gue pre-order di situ. Dan gue pre-ordernya langsung dari Jepang katanya. Tapi memang menurut gue bukan katanya sih, emang dari Jepang gitu. Langsung import dari sana. Dan gue beli ini tuh kan pre-order. Gue terus nunggunya lumayan lama. berapa bulan tuh? 5 bulan deh kalau nggak salah. 5 apa 6 ya? Pokoknya gue beli tuh Juli. Karena sistemnya pre-order kan, gue belinya Juli. Juli, Agustus, September, Oktober. Harusnya tuh datang antara September atau Oktober. Nah ternyata ada delay dari shipping kapalnya katanya tuh waktu itu gue nanya. Ya udah masih ya gue tungguin, akhirnya nyampe kalau nggak salah di bulan Oktober atau November, udah mau akhir tahun 2021 gitu. Dan menurut gue ini yang paling mahal, walaupun mahalnya itu kalau nggak salah ya 500 ribuan lah. Oke, segitu ya. Itu dia nggak sih termasuk sebutin? Enggak, kan ngasih tahu aja biar tahu estimasi mereka buat beli ini tuh berapa. Oh, enggak. Dan di sini mainan dia semua, gue nggak punya karena emang gue nggak hobi koleksi kayak gini, karena kayak yang pertama berhala gitu.
Gak ada hubungannya sih sebenarnya. Nggak, karena gue emang nggak begitu tertarik aja sih sama mainan-mainan kayak gini. Suka sih suka, cuman ya udah suka gue tuh kayak ngeliat aja. Kalau dia kan emang suka koleksinya kan, Iya. suka ngerawatnya gitu. Kalau gue enggak. Kalau gue tipikal yang ya udah, gue lebih suka ngebuang uang gue di game sih. Ya kan kemarin juga dia bilang dia lebih suka buang-buang duitnya di warnet. Iya, buang-buang duit di warnet terus top up gitu kan. Kayak gue tuh bisa top up game tuh 500.000 gitu, pernah tuh kayak gitu. Ceritain dong Dota lu top up berapa? Nggak usah kalau itu mah, namanya zaman dulu ya, lagi seru-serunya jadi nggak inget aja gitu. Zaman baheula, zaman jahiliyah. Jahiliyah gitu kan, Dota mah biasa gitu. Pengen punya skin. Kenapa Pak? Ini yang nggak mau berdiri Pak. Apa? Sakit kali kakinya. Lu sih digoyang-goyangin tadi. Kan nge-review namanya. Iya, gimana dong? Salah nggak gua? Cuman nggak bisa berdiri lagi doi. Salah nggak gua? Enggak kan? Ininya kan tadi jadi penyangga kan? Iya, yang nggak di depan. Ya, itu nggak jadi penyangga lagi. Udah. Nah, lo kan nggak ada ya? Berarti gue paling banyak cerita dong di sini. Karena emang gue ya seputar game doang sih mainnya. Kalau gini-ginian gue nggak ada. Gue suka pertama kali sebenarnya bukan pertama kali ya, gue suka yang namanya figure tuh karena Kakashi nih. Jadi gue dulu tuh punya figure selain Kakashi kayak Naruto, Rock Lee, cuman itu versi KW-nya, bukan versi orinya. Yang penting gue punya pada saat itu masih SD kalau nggak salah. Ya SD SMP tuh. Gue emang dari dulu tuh suka gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, gue jarang ngumpulin gitu lagi. Gue udah nggak, pada saat itu nggak terlalu interest di mainan lagi. Terus sampai suatu saat gue ngelihat apa tuh? Di salah satu toko mainan, gue kayak pengen punya lagi nih kayak gini. Cuman gimana ya, gue nyarinya gitu yang gue mau. Nah, gue nonton nih animenya Yukino ini apa, Oregairu. Nah, pada saat itu tuh gue terpacu untuk membeli ini dan nemu lagi. Oh, jadi gara-gara lu nonton anime itu jadi lu pengen beli. Iya, gitu. Pertama kali tuh gue pengen belinya ini pertama kalinya pada saat udah gede gitu. Pertama kali juga punya figure, alhamdulillah dengan uang gue sendiri ya ini. Awal mulanya ya. Iya, awal mulanya. Yo, gokil sih. Gitu kan. Kalau yang Kakashi kan udah, ya gue dari kecil lah dikasih gitu, jadi gue nggak terlalu ngerti dengan ini apa sih gitu. Nah, kalau sekarang ya udah paham, sebatas ya? Bukan paham sih, jadi sebatas gue punya karena gue mau ngoleksi gitu. Tapi ya itu sih, kok gue juga sampai kayak agak bingung, kenapa lu mau nge-spend uang banyak buat ini? Ya karena suka sih sebenarnya ya. Gue tuh sempat kayak mikir gitu, nggak sih kayak orang-orang yang suka figure gitu kan. Gila, mungkin kalau orang nge-spend duit terus. Kalau gue kan nggak terlalu gitu. Itu banget ya, apa namanya, nggak terlalu gue harus punya ini, gue nggak terlalu gitu. Jadi emang kalau misalkan mood gue lagi pengen gue pengen beli ini nih, ya gue ambil gitu. Terus atau gue misalkan gue lagi nyari misalkan gue lagi nyari Midoriya, terus gue nyari Bakugo sama siapa ya satu lagi tuh yang setengah api setengah es, Bakugo. Lu mah nggak nonton ya? Lupa gue. Ada satu lagi Bakugo kan yang di lupa gue, yang di Boboiboy. Kok Boboiboy? Yang paling kotak. Tadi kata lu Bakugo. Bakugo itu kan yang api, yang bisa kayak bom gitu. Ini kan Midoriya yang kalau kekuatannya dari cahaya hijau gitu ya. Cahaya hijau sih. Nggak tahu lah, pokoknya hijau-hijau aja. Dia tuh dari siapa? All Might. Kalau dia tuh. Nah, satu lagi gue lupa tuh namanya siapa, yang setengah es setengah api. Nah, anggap misalkan gue mau beli itu ya gue beli gitu. Tapi kalau sekarang tuh ya gue nggak ada interest untuk beli ini lah. Bukan nggak mau beli lagi, pengen, cuman pada saat ini tuh gue nggak ada interest untuk beli lagi gitu. Keselak. Kenapa? Kesel kebohongan. Enggak serius. Oh gitu. Karena enggak, dia tuh jujur ya, tipikal orangnya tuh enggak tahanan kalau beli barang.
Gue kadang-kadang sampai kesel sama dia. Emang. Sebenarnya gue punya nggak duit tahan. dikit Cuman hilang. kalau untuk figure kayak gini tuh gue bener-bener apa ya, bener-bener harus teliti. Gue tuh harus beli apa gitu. Enggak yang gue suka ini gue beli, enggak. Lu harus spesifik ya. Iya, gue harus spesifik kenapa ya, lu harus misalkan beli itu gitu kan. Misalkan gue punya Yukino, ya di anime Yukino tuh ada karakter apa aja. Nah, gue mau ngumpulin itu di koleksi ya ya, koleksi jatuhin itu gue mau koleksi. ngumpulin itu. Misalnya di Midoriya nih banyak nih superhero-nya, tapi contoh di film terakhir tuh yang ketiga kan ada yang Three Musketeers itu yang mereka bertiga. Nah, gue pengen ngumpulin itu aja tuh itu tiga juga udah cukup gitu menurut gue. Yang gue nggak yang semua hero di My Hero Academia tuh gue kumpulin tuh nggak sampai situ, nggak begitu banget gitu kalau gue. Nah, untuk Gundam ini sebenarnya memang awalnya tuh gue pengen ngumpulin si ini nih yang kecil ini, karena pada saat gue lihat harganya juga oke nih, pas di harganya kantong pas ya. di kantong. Modelnya juga lu suka Ya, kan? lucu gitu. Maksud gue ya at least sebulan sekali gue bisa belilah gitu untuk ngumpulin duit buat beli ini nih. Gitu. Gokil sih, keren. Nah, sebenarnya yang beli ini tuh agak maksa nih, malah ini yang agak maksa. Agak maksud karena lu kepengen banget tuh ya. Karena apa gimana? Pada saat itu kan gue nyari di Multitoys yang kalau lu bukan di Aeon, sorry bukan di Aeon, di Cubic BSD, karena udah pindah waktu itu. Nah, jadi gue beli dua ini tuh di Cubic, Multitoys Cubic. Nah, di lantai bawah itu ada satu tempat yang buat apa? Diskonan gitu loh. Tempat yang diskonnya gede gitu. Iya, kayak flash sale gitu. Nah, gue tuh beli dua ini di situ. Nah, pada saat itu emang gue anaknya tuh lagi kayak gue pengen beli sesuatu, tapi gue nggak tahu apa. Oh, bingung ya. Iya. Gue pengen beli ini tapi nggak ada. Gue pengen beli yang temennya tapi nggak ada. Pas gue ke Multitoys yang di atas, gue nggak nemu dianya juga, temennya dia si yang merah ini kosong barangnya. Iya, nggak ada. Tapi lu sempet nanya gitu? Enggak. Gue nggak nanya. Oh, gitu. Terus gue keliling-keliling nggak ada, ya karena hasrat mau beli, ya gue beliin deh akhirnya. Salah. Oh, memang. Jadi karena lu emang udah ada niat beli tuh, lu pulang tangan kosong tuh nggak bisa gitu. Iya. Kayak gitu ya. Kayak gue paham banget ya. Karena dari pertama kali jalan tuh udah ada hasrat ya, untuk gue harus beli Gundam gitu. Gue harus bawa pulang tentengan. Iya. Karena pada saat itu juga kalau nggak salah habis Lebaran deh. 2022, Lebaran 2022, dan gue dapat banyak, lumayan lah dapat THR. Jadi farming ya, iya. Farming. Dan gue pengen beli ini ya, gue bisa apa? Gue pengen beli 4 kotak lah gitu untuk seri yang ini, satu yang ini ya, pokoknya apapun gitu, seri yang sama. Ternyata nggak ada. Akhirnya yang lain kebeli nih. Iya, akhirnya kebeli. Okay. Lu ngeliat barang ini gitu kayak anjir keren juga nih gitu. Pada saat itu juga gue nggak merasa bilang itu keren, enggak, karena gue ngeliat harga, oke nih, gue ambil. Perbandingannya bukan masalah suka atau tidak. Iya. Harganya pas atau enggak. Dan nggak apa-apa, memang benar. Itu penghemat juga benar. Iya. Gue ngeliat harganya cocok nih, gue ambil. Terus pas gue rakit, ya udah gue rakit. Ya, terus karena pas lihat kita memang boleh ya, tapi pas gue cari hal-hal yang lain, apa temennya dia tuh yang satu seri, gak ada yang sama, gak ada yang satu kotak. Apa kan kalau satu kotak ada posternya tuh, biasanya kan posternya sama. Kalau misalkan di seri Gundam yang sama, apa maksudnya seri mainan yang inilah gitu. Oke. Yang sama gitu. Dia gitu. Tapi dia juga punya seri yang lain, di seri Gundam yang lain, kayak kalau Gundam yang ini versi A gitu. Nah, dia tuh punya ada dengan Gundam yang sama dengan versi seri Gundam yang sama, tapi versinya yang berbeda. Either lebih bagus atau apa? Either lebih high, apa grade lebih tinggi atau lebih di bawahnya gitu. Ada grade-grade nah, gitu. Pas gue cari ada dia juga, cuman untuk price-nya lebih mahal gitu. Gue nyari yang lebih murah. Balik lagi gue mau nyari ini nggak ada, ya udah pas gue ketemu ini, dan ini satu-satunya, hajar. Tapi pas lu udah beli ini worth it nggak? Worth it sih, gue suka, mantap. Terus dan sampai gara-gara ini tuh gue jadi pengen beli alat-alatnya gitu loh, yang apa amplasnya, biar rapi, terus apa namanya, spidol itemnya biar kelihatan detail asli, itu detail bentuknya gitu, lekukannya. Gara-gara ini gue jadi pengen beli itu, cuma sampai saat ini belum kesampaian.
Oh, kalau spidol gitu kan bisa beli di tukang fotokopi. Beda, spidolnya beda, ya. Amplas di material? Enggak, beda. Oh, beda. Amplas yang lu tahu amplas yang buat kuku enggak? Nah, itu bisa tuh. Yang kayak bisa gitu. Buat yang kayak gini untuk ngealusin kalau lu potong kan kayak suka ada sisa potongan tuh. Kalau halus ini digiling juga halus sih. Digiling maksudnya? Digiling bulldozer halus. Iya, halus. Gue juga halus habis itu. Gitu. Tapi bener halus kan? Tapi gokil sih. Itu untuk mainan. Oke, berarti kejawab kenapa lu mau ngeluarin duit buat ini tuh karena memang lu suka. Iya, emang gue suka. Hal yang pertama tuh karena gue suka. Bukan karena emang gue harus pulang bawa barang tuh, enggak sih. Cuman emang karena gue suka. Oke. Dan sampai sekarang gue masih pengen ngumpulin seri ini nih sampai kelar. Oh, lu masih nyari-nyari berarti ya? Masih. Gue nemu di Tokopedia ada yang nah, itu kalau udah online gimana? Cuman ada yang satu set, satu paket tuh semuanya ada. Sampai dianya juga ada. Berapa? 2,5 juta. Bete ngelihatnya di situ. Itu lebih kepengen dagang sih. Iya, makanya masalahnya harganya pun ini gue sebutin aja ya, harga aslinya tuh 98.000 kalau nggak salah deh. Yang si SD ini. Nah, pada saat itu gue beli di Multitoys itu karena diskon jadi 79.000. Makanya gue merasa oke lah, sebulan sekali ngeluarin duit 100.000 untuk beli ini is okay gitu. Nah, gue lihat lu bayangin kalau nggak salah ada berapa banyak ya, sekitar 10 atau berapa ya, pokoknya total tuh yang gue tahu tuh total sekitar 1 komaan mepet 2 juta. 1 mepet 2 juta. Tapi dia ngejual 2,5, jadi dia ngambil untung sekitar 500 sampai 600 ribuan. Gede banget. Iya, makanya. Kalau gitu beli toko offline aja. Iya, makanya gue lebih suka beli di toko offline kalau yang kayak gini-gini ya. Dan cuman ini doang nih yang gue beli online di Tokopedia karena pre-order. Dan barangnya juga nggak susah ya. Nggak ada kayaknya yang jual-jual. Gua kurang tahu ya sistemnya gimana, tapi pada saat itu gue pre-order sih, semakin banyak yang pre-order semakin banyak yang datang barangnya ke Indonesia. Gua nggak tahu dia stok atau enggaknya. Wow. Tapi sih kalau kata gue kalau pre-order gitu nggak mungkin stok sih. Iya, karena mungkin dia third party-nya lah gitu. Iya, third party-nya. Dia punya orang juga mungkin di Jepangnya kan, buat nyari-nyariin hunting. Oke sih. Nah, itu untuk mainan. Oke. Karena kita udah bahas sesi ini, kita break dulu, guys. Oke, kita break dulu. Nanti kita lanjutin ke pertanyaan dan bahasan selanjutnya. Oke. Iya. Oke guys, balik lagi sama kita di sini. Ya, habis break. Tadi kita habis makan siang. Oke, kita habis makan siang. Udah selesai makan siang. Iya. Udah mulai ngantuk. Temen gue di sini. Bangun. Salah nih, harusnya breaknya jam makan siang. Makan dulu, baru podcast. Enggak. Jadi malah tambah ngantuk. Breaknya udah bukan break lagi tidur. Breaknya tidur kalau kayak gitu ya. Enggak, salah itu. Tadi kan kita udah bahas ya. Bahas apa tuh tadi? Gue ceritakan tentang mainan-mainan gue gimana mulainya. Kalau gue ya kesenangan gue ngabisin waktu itu banyak ya buat main game sih. Main warnet gitu-gitu. Jadi gue udah motor lewat nge-spend waktu gue itu banyaknya ya di main game sih. Karena gue kan om gue punya warnet kan yang pernah gue ceritain gitu. Nah dari situ gue mulai kenal warnet, dari situ gue kayak mulai nyaman gitu. Ih anjir seru banget main kayak gini tuh gitu. Dan terlebih lagi gue suka gitu kan. Jadi ya udah, jadi gue banyak tuh ngabisin uang di sana kayak buat main game, beli gamenya, terus buat top upnya gitu. Ya kayak gitulah. Beli penawaran offers dari gamenya gitu. Jadi banyaknya yang kayak gitu. Kalau bedanya dia tuh di figur yang berbentuk kayak gini barang kan, kalau gua ya udah kasat mata tapi bisa dijual juga sih, ada harganya. Agak bingung yang ngejelasin ya. Sebenarnya sih ya jatuhnya invest sih, kalau gua kan bukan invest ya. Ya gua kalau gua nggak invest malah. Bisa gua nggak bisa dibilang invest juga karena ya nggak invest sih sebenarnya, kita nggak investnya anjir. Gua merasa beli kayak gini untuk memuaskan diri gue sendiri. Sama, gitu. Gue juga main game untuk memuaskan diri gue sendiri. Iya. Gitu. Tapi lo untuk hobi lu ngabisin waktu
lama banget apa enggak sih? Maksudnya berapa lama waktu yang lu habisin buat hobi-hobi lu? Kalau hobi gue kayak main game ya. Nah iya, lu kan PC tuh main game. Main game paling ya. Wah, kalau dulu tuh 6 jam anjir, bisa 6 jam gue main di depan Gua juga PC sih, bener-bener terus. Gue main game dulu bisa Lama kan? nggak apa namanya? Gue main game tuh dulu nggak inget waktu, itu dia kalimatnya. Kalau gue tuh main 6 jam, tapi gue paling bete tuh kalau lagi main terus tiba-tiba dikasih quest gitu sama orang rumah. Oh. Dapat Nopal! quest. Nopal. Beli ini dulu. Kan dapat quest kata gue gitu. Aduh, dikasih quest. Tapi udah nyelesain quest tapi nggak nambah XP lagi. Gue tuh pernah Kenapa? main game. Hmm. Kayak gue juga dulu sama tuh kayak lu, main-main kayak apa namanya? Sailor Moon. Sailor Moon emang ada game ya? Gue nggak tahu deh. Bisa kayak main game kayak Call of Duty Ghost tuh yang COD seri Ghost-nya. Tuh gue tamatin tuh. Main sehari, nggak sehari tamat sih, berhari-hari, cuman betah aja gitu loh untuk mainin game itu. Seru ya? Assassin's Creed seru, cuman ada satu game waktu itu gue main sama teman-teman Discord. Itu gue main setiap hari. Apa dari pagi sampai maghrib. Apa? The Forest, tau gak lu? The Forest tuh game survival. Jadi kayak lu nyari barang, nyari itu, terus lu ngerakit rumah buat lu jaga makan, jaga minum gitu loh. Kalau lu lapar, lu kelaparan ya lu harus makan. Kalau lu haus ya lu kehausan, lu harus minum. Enggak. Kalau Harvest Moon kan lu nanem gitu loh. Kalau ini tuh bener lu survival, lu gak dikasih apa-apa di situ. Lu harus nyari barang-barang, nyari senjata. Itu gue main survive kayak dalam hutan. Berapa hari tuh gue main ya? Bisa rame-rame itu mainnya. Bisa maksimal 8 orang kalau nggak salah. Nah itu gue main dari pagi gue bangun pagi sekitar jam berapa tuh? Pokoknya gue mulai nyalain PC itu jam 8:30, jam 10 baru gue main. Tuh terus sampai maghrib video mailin gue. Di depan PC mulu ya. Mana dong, seru. Namanya orang tua ya. Iya. Sebenarnya itu juga salah sih, kita terlalu lama mainnya. Kayak gue juga. Terus 6 jam. Main lama banget. Itu kan kita berdua di PC ya. Cuman kalau gue di mainan-mainan kayak gini sih ya nggak ngabisin waktu, ngabisin duit. Karena ini kan emang pajangan ya. Iya. Buat cuman kalau paling ngerakit ini kan gue sempet nonton beberapa channel YouTube orang ya, tuh ada yang nyampe berapa ratus jam tuh, ada yang berpuluhan jam untuk ngerakit satu Gundam itu. Gue sebenarnya bukan yang nggak mau beli sih, gue masih belum berani karena barang-barang yang apa namanya, bukan barang-barang apa ya, kayak perlengkapan yang gue punya untuk ngerakit itu Gundam tuh belum ada, belum komplit. Iya, kayak gue merasa kayak ini gue tuh merasa kayak gue harus ngerapihin nih biar nggak ada potongan-potongan sisa dari itunya tuh yang plastiknya itu. Terus gue harus rapi bener, pokoknya gue bener-bener pengen rapih gitu loh. Gue kalau buat, makanya orang-orang bisa puluhan jam tuh gue ngerti deh kenapa, karena gila lu perfect banget. Iya, ngerapihin banget gitu. Karena pastilah, karena kan ini kan kayak buat dilihat juga kan kalau misalnya kayak ada yang kurang gitu. Iya, gimana kan gak enak juga. Kan sih kelihatan nih kalau nggak bisa lihat sih, yang bisa lihat gue mau nopal. Jadi di sini tuh ada beberapa, ya belum gue rapihin lah dari dua ini nih, dari kayak garis apa detail-detail item yang harus gue tambahin tuh gue belum nambahin di sini karena gue pengen beli alatnya gitu. Belum kesampai sampai sekarang. Gitu sih. Paling hobi gue tuh kan selain mainan, gue suka motor kan tadi gue sebutin. Kalau motor sih ya sebatas modif aja sih, maksud gue. Mungkin untuk ngabisin waktu di motor, kalau gue bisa bilang itu yang paling lama ya, karena gue kan bukan ngerakit ya, gue tuh motor itu kan gue modif gitu loh. Nah ngemodif itu kan gue nunggu gue nyari referensi, gue nyari barang yang cocok juga, nyari barang yang cocok, gue nyari konsep untuk ngebagusin motor gue gitu. Dan ya itu pun sampai sekarang gitu, dari ya 2 tahun lah gitu untuk ngerapihin tuh motor. Lu kayak ngerapihin motor gitu, kalau nyari barangnya lu tonton review dulu. Iya, gue nyari review, nyari konsep, nyari referensi kayak ini orang kalau modif motor yang sama kayak gue, motornya itu apa aja yang diganti, apa aja yang ditambahin gitu sih gue. Cuman ya paling lama sih itu motor. Kalau
kalau terhitung dari itu ya apa namanya maksudnya estimasi gua ngebangun suatu barang gitu ya, kalau gue bisa bilang sih paling lama motor, karena motor pun sampai sekarang belum, menurut gue tuh belum selesai gitu. Kalau misalkan ini kan gue ngebangun Gundam ini kan ya paling lama di ini nih kalau nggak 10-15 menit lah gitu. Ya Cepet paling ya. kalau pengen bener bagus banget ya setengah jam sampai 1 jam lah gitu. Kalau lu bener-bener pengen detail Iya banget pengen ya, detail tapi masang. dengan alat yang seadanya tuh kayak gua nih ngerapihin ini ya itu paling 30 sampai 1 jam karena gua nyari barang-barang yang menurut gua ini bisa dipakai, oh ini bisa dipakai, gua kikir-kikir dikit-dikit, gua lihat hasilnya, oh ini terlalu kasar, gua rapihin gitu. Harus pelan-pelan ya, nggak Iya. bisa langsung set. Karena gua kan juga nggak ada alat khususnya untuk ngerapihin si Gundam ini. Nggak ada alat khususnya. Tapi emang kalau kayak gini nih lu effortnya paling ngebersihin juga ya nggak sih? Iya ngebersihin kalau debu-debu. debu kan namanya ditaruh gitu. Cuman kalau ngebersihin ini sih jangan lu celupin air ya, karena kan di sini di gua kan tuh kan ada stiker ya. Karena ada juga pal. Kalau yang kayak gini nih, ya itu paling pakai alkohol aja. Kayak lu lap-lap pakai alkohol ininya. oh, ini boleh gitu. Nah, tapi jangan alkohol. Mungkin gua nggak tahu ya cara ngebersihinnya gimana, kan gua belum pernah bersihin karena kalau lihat di sini banyak debu juga. Pakai revanol lah. Mungkin bisa pakai Yang etanol. kuning gitu, tapi gue takutnya kalau misalkan pakai alkohol gue lap-lap catnya hilang juga. Iya. Gitu. Kalau nggak pakai thinner apalagi lebih parah. biar bersih kinclong jadinya. Taruh udah jangan dimainin lagi. Ya kan ribet kan naruhnya. Ya kan dari sini kayak gini nih. Oh iya. Susana aja temen gue. Iya. Maaf ya. Kan gue belum pernah ngebersihin. Cuman kalau yang ini tuh gue tahu nih jangan pakai air. Yang ini. Ya Allah. Jangan pakai air lagi. Kan buat ngeliat. Iya jangan. Kan ngeliatnya ke kamera. Itu ngeliat lu. Setahu gue tuh jangan pakai air. Karena ada 2 jenis yang gue tahu. Ada yang stiker, ada yang water decal. Water decal tuh gimana? Water decal tuh stikernya lu harus celupin ke air dulu. Baru dia ngelepas. Habis itu lu tempel pakai lem yang kasih kuas gitu tuh biar permanen. Gitu. Oke. Agak ke depan gitu ya, keren ya. Iya, aduh, ngeri ya, Bang. Enggak dong, enggak ngeri dong, aman dong. Kakinya Dah. Ya gimana lah dia posisinya ya, suka-suka dia. Gitu. Keren sih koleksi lu gini. Tapi sebenarnya gue dulu pernah dikasih juga yang kayak gini, tapi sama gue tuh karena gue orang yang bodo amatan gitu sama barang gitu ya, jadi ya udah akhirnya keloakin deh kalau nggak salah. Ya Allah diloakin, sayang banget. Ini juga sebenarnya nih si Kakashi ini nih itu udah bertahun-tahun gue lupa dengan kehadiran dia. Oh lu lupa kalau lu tuh punya dia iya. Gitu. Terus sampai akhirnya gue beli ini baru gue nyari dia. Kayak gue dulu punya Kakashi deh gitu. Gue cari, akhirnya ketemu. Gue pajang akhirnya. Keren. Karena menurut setahu gue Kakashi ini tuh ori, setahu gue. Original. Iya. Ori dari mana nih? Gue nggak tahu deh kalau itu. Gue lupa mereknya. Karena di sini gak ada tulisannya, cuy. Bandai juga. Cuma gitu doang Jepang. Cuman Bandai 2007. Iya, berarti ori itu, cowok. Gue nggak tahu. Maksudnya nggak tahu merek kayak apa gitu. Bandai. Mungkin kalau ini ada kali ya. Coba. Oh ini nggak ada juga. Oh ini ada Bandai Spirit. Kalau ini, gue nggak tahu tuh merek. Barit ya. Gue nggak tahu kalau itu merek apa bukan. Kalau ini ada nggak? Tapi keren sih. Ada dong. Nggak ada Bandainya. Nggak ada Bandainya tapi keren. Cuman nggak tahu lah gue ini apa. Ya udahlah. Jadi kalau ini udah pasti dua-duanya. Gue nggak tahu itu Bandai. Koleksinya seperti itulah punya teman saya. Ya gitu deh. Kalau ngomongin soal hobi mah nggak ada habisnya. Gue kalau ditanya mau lagi ya mau lah ya. Nggak mau nambah ya mau lah. Kalau gue sih ngabisin duit ya paling udah top up gitu aja sih. Berapa lama ya, paling itu 6 jam main. Tapi kalau sekarang kayak nggak bisa gue main 6 jam kayak gitu. Iya sama gue juga nggak bisa. Capek. Berasa suntuk gue tuh. Gue kalau capek iya capek. Kayak main CS:GO, Valorant gitu-gitu kan gue nggak bisa main Dota gitu-gitu tuh. RTO RTS real time strategy RTO mah internet mati. Request time out. Iya request time out. Gue nggak bisa main RTS gitu. Kayak main Mobile Legends, AoV itu gue nggak bisa. Kalau lu tuh mainnya story gitu ya? Ya story, FPS, game-game Valorant gitu-gitu.
Itu masih dapet lah gue gimana mekaniknya lah, kalau anak zaman sekarang bilangnya itu masih ngerti gitu ya, walaupun nggak jago-jago banget. Dari SMP main Dota 2, dari SMP kelas 2, SMP kelas 2, SMP kelas 3 tuh gue main Dota. Gue tuh kenal Dota tuh SMA loh gue. Sampai SMK, pas SMK tuh udah mulai gue kayak main tuh dari pagi sampai siang. Karena emang setahu gue Dota itu sorry guys tadi nguap. Setahu gue tuh Dota itu emang estimasi mainnya tuh lama, emang bisa jam 2 jam baru kelar. Pernah ada yang insane juga sampai 5 jam baru kelar. Serius sampai parah banget itu gameplaynya. Rapier udah di mana-mana jatuh. Gue nggak ngerti. Pokoknya seru banget lah. Gue nggak main Dota awalnya, gue nggak ngerti. Gue main Dota sih karena seru aja gitu main Dota. Terus ya kalau ditanya gitu kayak kepuasan apa sih yang lo dapet dari hobi lu? Ya puas batin ya. Gue gini ya. Kalau gue di motor ya gue puas karena gue bisa mengendarai dengan modifikasi yang gue inginkan. Kalau di mainan ya gue puas karena setiap hari gue bisa ngeliat mainan gue gitu. Sama proses ngerakitnya juga ya, seneng kan. Wah ini kemarin gue harus nambah nih atau enggak. Ini lucu nih, ini keren nih gitu. Gue bisa gue liatin gitu loh, bisa senyum sendiri ngeliat mainan gue. Kalau misalnya ngeliat PC ya gue bisa mainin yang pasti dong gitu. Kepuasan tersendirinya sih paling itu. Oh ya kepuasannya gitu, ngehibur gue aja. Iya gitu. Menghibur lah gitu. Pokoknya seru banget lah. Puas banget sih. Ya gimana ya, dibilang puas banget ya puas banget lah. Karena gue pertama kalinya punya mainan-mainan kayak gini nih di umur gue yang pada saat itu 21 tahun. Gue kayak merasa oh gini rasanya ngumpulin mainan gitu. Karena lu puas ya karena lu ngejalanin itu karena lu suka. Iya karena gue suka. Karena gue main game ya gue seneng lah karena gue suka. Jadi ya seperti itulah ya gitu. Terus kayak ada pesan gak sih kayak buat hobi-hobi nih? Jangan apa ya, pesan tuh ya jangan memaksakan lah gue itu paling. Maksudnya kalau lu pengen beli sesuatu tapi lu gak ada duit jadi paksain. Maksudnya kalau mepet banget gitu ya kalau masih bisa gitu. nabung kalau bisa nabung. Karena gue pun beli berbagai macam ini, kecuali ini ya kan, kalau yang Kakashi itu gue dibeliin om gue waktu masih kecil. Kalau yang lain tuh ya gue nabung. Sampai ini yang PO nih, di PO gue DP dulu, terus uang yang harusnya gue buat beli ini nih full paymentnya ya gue sisihkan untuk sampai barang ini datang gitu. Jadi ntar ada yang nyangkut nih gue. Ada yang nyangkut yo. Jadi gue nggak mau memaksakan gitu. Tapi kalau misalkan gue ada duitnya, ini dijelekan gue sih. Tapi kalau misalkan gue ada duitnya, gue maunya itu ada sekarang gitu. Misalkan gue mau beli instan mainan gitu. A gitu, gue ke Tokopedia, gue pakai Gojek, nggak nunggu 3-4 hari karena gue pengen barang itu datang langsung gitu. Jeleknya gue sih ya maunya instan gitu. Jeleknya gue di situ tuh. Oke. Kalau gue nggak mau sabar, paling buat main game ya. Pokoknya lu boleh punya hobi yang ngeluarin uangnya cukup gede, tapi jangan sampai gara-gara hobi lu itu lu malah bikin rugi orang lain sih. Iya. Kayak misalnya lu sampai nyuri atau ngambil balik uang lagi siapa, sih sabar. Maksudnya kalau lu pengen sesuatu kayak gitu. Kalau misalkan lu pengen sesuatu, balik lagi, atau enggak ada hal yang mau lu beli, ada hal yang lu inginkan, dan lu belum ada power untuk itu, maksudnya lebih kayak lu nggak ada duit gitu, lu nggak ada dananya pada saat itu, ya lebih baik nabung gitu. Pelan-pelan aja, sabar. Masalahnya kalau lu nggak punya duit, barang ada, lu bisa nabung. Tapi kalau lu punya duit, barang yang nggak ada, ya lu pusing. Iya dong. Iya benar. Sekarang gue beli mainan nih, ada, tapi gue nggak punya duit, gue bisa nabung untuk beli mainan ini. Ya. Tapi giliran gue punya duit nih, tapi ini mainan yang gue mau nggak ada, itu gue mau nyari kemana? Pusing. Gitu. Jadi sabar aja, pasti ada jalannya kok gitu. Kalau lu pengen, ya misal lu pengen beli konsol gitu, terus, nabung. Ya nabung. Win. Atau kalau lu emang nggak mau beli baru ya bisa beli second. Cuman kalau untuk mainan gue kayaknya gue nggak bakal beli second deh. Iya karena sangat tidak dianjurkan ya. Bukan nggak dianjurkan juga sih, gue lebih kayak bekas orang gitu loh. Nggak merasa ngeri nggak sih kayak orangnya dulu ngerawatnya kayak gimana. Iya. Apalagi belum ntar ada yang ngelopek kan. Iya, ini kesedih juga lu nya.
pengennya Kalau kan masih baru bersih pas gitu lo loh. unboxing gitu, ih baru. Iya gitu, Pas sensasi sih. dicium tuh kayak Cuman kalau wangi pabrik kalau gitu. kalian pengen Kenapa tuh? gue mendingan beli second aja, ya udah it's fine gitu. Ya nggak apa-apa Tapi biasanya sebenarnya suka ada sih. kondisinya minus ini Ya kan gitu setiap doang. orang punya sudut pandang yang beda-beda. Kayak temen gue kan dia lebih suka yang baru. Mungkin ada juga orang yang suka gue mending beli bekas. Tapi kalau untuk elektronik gue kadang juga suka beli second sih. Oh gitu. Karena kalau elektronik ya, kendaraan pun saya juga iya. gue sih kalau elektronik tuh kadang suka mikir gini nih, bukan daripada sih, oke, harga barunya sekian, harga secondnya di bawah banget nih. Nah gue ngeliat nih kondisinya bagus apa enggak gitu. Kalau misalkan masih oke, udah gue beli second. Tapi jarang juga sih gue beli elektronik second. Elektronik ya sih enggak, kayak mesin cuci juga di rumah gue kayak gitu. Karena elektronik itu kalau beli second ya kita nggak tahu juga sih orang yang sebelumnya punya ngerawatnya kayak gimana kan. Kalau misalnya udah ada part-part yang diganti gara-gara rusak atau gimana, terus barang yang diganti itu nggak yang original kan ngeri juga. Paling kayak hal-hal yang apa ya, fungsional tapi jarang dipakai, ngerti nggak? Kayak misalkan gue nih kayak bracket monitor, gue kan punya bracket monitor, itu kan fungsional. Ya. Maksudnya gue jarang dipakai tuh ya lu nggak bawa kemana-mana kan tuh bracket monitor, ya tok ditaruh di situ Stay aja. di situ aja. Nah itu kalau kayak gitu tuh paling gue belinya second. Karena emang ya udah emang kayak gitu, ada beberapa yang emang worth it buat. Iya kalau misalkan second, kayak kita beli HP nih. Lu tahu kalau lu beli HP second tuh minusnya ABC gitu. Mending lu beli baru karena lu masih nggak ada kekurangan, ya udah beli baru. Tapi kalau menurut lu dengan kekurangan ABC itu lu baik-baik aja, fine aja, ya udah nggak apa-apa. Tapi mendingan beli second kalau HP tuh yang di daerah sana, yang iCloud masih kekunci, tinggal jebol aja. Waduh. Itu scam. Itu tapi kan murah. Ngeri sih kalau kayak gitu. Makanya ya ada minus, ada baik ada buruknya sih beli barang second. Balik lagi teliti, lihat barang yang lu beli gitu. Ya, seperti itulah guys. Pokoknya balik lagi sabar. Intinya kita mah sabar kalau mau hobi-hobian gitu. Lu nggak punya duit ya sabar. Lu punya duit tapi nggak ada barangnya juga ya sabar. Ya sabar. Sabar aja pokoknya lah. Oke. Karena kita udah ngebahas hobi. Ya. Ini kayaknya cukup sampai di sini dulu kita. Gue udah cerita banyak banget nih masalah mainan gue. Ya, gue nggak terlalu banyak cerita emang karena hobi gue agak sedikit membosankan ya. Dia tuh si Nopal nih hobinya PC, sebenarnya sama sama gue juga suka PC. Sebenarnya selain PC gitu, gue juga suka banget tuh kayak pengen banget tuh kayak nyobain eksperimen di PC tuh kayak gitu. Gue juga suka tuh. Kayak misalnya ini pengen gue coba nih, pengen gue overclock gitu. Gue berarti overclock PC gue. Habis itu blue screen, sumpah. Emang ya gue pernah juga pakai aplikasi MSI GPU tuner lo nggak bisa dong, kan tergantung motherboard lu. Kalau gue pakai Galax, kan VGA gue Galax. Kalau gue pernah gue pakai kayak gitu. Afterburner kan yang lu pakai? Bukan Afterburner, MSI apa sih namanya yang dia tuh kayak ada speedometer gitu. Iya, gue juga. Gue coba iseng naikin, cepet langsung turun. Iya, gue juga. Gue nggak tahu kenapa kayak gitu. Waktu itu gue sampai gue catetin tuh. Jadi apa namanya? Gue naikin misalkan 10. Tuh performance-nya naik berapa, gue catat. Ntar gue naikin lagi 10 sampai blue screen. Nah, blue screen berarti gue tuh titik gue tuh ya di bawahnya angka sebelum blue screen itu. Kayak tapi gitu, pun takarannya ya. Iya, tapi pun gue abis itu apa namanya? Blue screen. Bukan, abis overclock. Tujuan gue overclock itu kan biar gue main Valorant lancar nih, nggak patah-patah. Sama aja. Jadi gue merasa sia-sia overclock. Yang terpenting itu kan speknya mumpuni. Iya. Kalau gimana ya? Juga usaha. Disuruh core, misalnya disuruh core i5, core i5. Terus lu paksain sama core 2 lu overclock. Tetepnya mampus core 2. Iya kan. Gue berpikir pada saat itu bisa kali ini kalau gue overclock ya, performance-nya naik ya. Dikit namanya gitu. Mencoba ya. Ternyata tetap tidak bisa. Sia-sia gue tuh. Memang sampai blue screen gue sampai panik, aduh nih PC gue rusak. Udah 5 tahun umurnya. Sedih gitu ya. Udah blue screen PC rusak.
Gitu sih paling. Ya gue merasa itu aja yang kita sampaikan ya. Iya. Episode kali ini. Di next episode bakalan ada cerita yang lebih seru. Iya. Kita bakalan lebih semangat bawain. Karena ini bagian dari kita juga. Pokoknya tungguin aja ya. Iya. Oke. Makasih guys semuanya yang udah nonton. Iya. Tunggu Ini video episode selanjutnya. Ini video apa? Ini episode apa? Ini episode ketiga dari kita. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. Skill cap. Jangan lupa subscribe juga. Oke. Kalau kalian belum nonton episode yang sebelumnya, ada di atas ini Ya, nanti. ada di atas. Oke. Gue udah kemarin udah naruh loh yang di atas. Oke, keren banget. Ntar di editor video episode 1 sama 2 ntar gue taruh di video apa di paling belakang lah yang ada titik tengah, ntar di tengah-tengah sama 2 video di sini. Oke. Gitu. Thank you guys. Dadah. Udah kan gitu aja.